Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk datang ke hadirat-Nya dan memuliakan nama-Nya dengan penuh ucapan syukur serta penuh sukacita. Karena kasih Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita di dalam menjalani kehidupan pemberiannya ini. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau bila musimmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, Tuhan kita tidak pernah letih dan lesu di dalam menolong umat-Nya. Tidak pernah lalai yang menjaga dan merawat kita. Ada kalanya kita merasa bahwa Tuhan kita jauh, tidak peduli dan melupakan kita. Namun, sebenarnya kitalah yang menjauh, tidak peduli bahkan melupakannya. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik dan kasih setia-Nya tiada berkesudahan. Seperti firman Tuhan di Ulangan 31 ayat ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kasih setiamu sungguh lebih baik
Kita akan mendengarkan hukum kasih dan pengakuan dosa. Tuhan berseru, "Kasihilah Tuhan dan sesamamu manusia. Kasihilah sesama manusia dan Tuhanmu." Karena ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi sesama, demikian juga sebaliknya. Namun, bagaimana di dalam kenyataan hidup yang kita jalani ini? Apakah kasih yang kita miliki bisa dirasakan sama kita? Apakah kasih yang kita punyai bisa juga dirasakan Tuhan kita? Apakah kasih itu hanya terlontar di mulut saja, dipendam sendiri, dan tiada pernah diberikan? Marilah, kini kita melihat diri ini. Sudahkah kasih itu hidup dan kita nyatakan di dalam kehidupan? Sudahkah kita menyesali jika kasih itu terabaikan? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita. Kita memohon ampun kepada Tuhan di dalam doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan dan kekuatan. Amin. Kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan mengampuni dosa kita, seperti yang dinyatakan di dalam Mazmur 103 ayat ketiga sampai dengan yang kelima. Yang demikian firman Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Itu menunjukkan kasih karunia yang nyata di dalam kehidupan kita, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Bersama kita berdoa. Bersyukur apabila hari ini kami masih dapat menikmati kehidupan kami. Bersyukur apabila hari ini kami masih boleh beribadah. Bersyukur apabila hari ini kami masih boleh bersama dengan keluarga kami untuk bersekutu kepadamu. Bersyukur apabila hari ini kami boleh merasakan kesehatan dan kekuatan tubuh kami.
Bersyukur apabila sampai hari ini kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik. Semua bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semua ini kami akui hanya oleh karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terimalah syukur, sembah, dan hormat kami melalui ibadah kami ini. Bapa di dalam surga, perkenankanlah kami menaikkan permohonan kami kepadamu. Kami terus berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami, bersama dengan seluruh bangsa yang lain di dunia, untuk menghadapi situasi dan kondisi pandemi ini. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, sehingga Engkau sendiri yang akan menuntun kami semua untuk menemukan langkah-langkah yang terbaik, sehingga pandemi ini pun boleh segera selesai, dan kami boleh menikmati kehidupan seperti hari-hari yang lalu. Setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami, Tuhan berkati, terkhusus untuk vaksin yang saat ini sedang dibagikan kepada seluruh elemen masyarakat. Tuhan berkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik, terlebih melalui vaksin yang diberikan ini, kekebalan tubuh kami semua boleh semakin kuat. Bapa di dalam surga, perkenankan pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit oleh karena pandemi ini. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan berikan keyakinan bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan saudara kami ini, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan saudara-saudara kami. Pun kami berdoa bagi saudara kami yang lain yang juga sedang merasakan sakit dan kurang enak badan. Mari Bapa, Engkau hadir dalam kehidupan mereka, memberikan kesembuhan, pemulihan, sehingga di lain kesempatan kami boleh berjumpa dengan saudara kami dalam keadaan yang baik. Tak lupa Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga kami. Tuhan juga yang akan selalu memberikan kesehatan, Tuhan berikan perlindungan bagi keluarga kami, sehingga kami semua tetap sehat dan tetap boleh menjalani kehidupan dengan baik. Jemaat Tuhan juga Tuhan berkati, Tuhan lindungi, sehingga semua anggota jemaat boleh tetap sehat dan boleh tetap menjalani kehidupan dengan baik, terlebih kehidupan bersama di dalam keluarga Allah yang kami rasakan ini boleh tetap berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan saja. Bapa di dalam surga, secara khusus kami berdoa untuk GKJ Salib Putih dalam rencana mereka untuk menemukan, mendapatkan, mencari seorang gembala bagi kehidupan jemaat di GKJ Salib Putih dan sekitarnya. Panitia yang telah Tuhan pilih untuk menjalankan tugas mulia ini, Tuhan yang akan memberkati setiap pekerjaan pelayanan yang dilakukan panitia, sehingga apa yang menjadi harapan, dambaan, cita-cita seluruh anggota jemaat GKJ Salib Putih dapat terwujud melalui pelayanan panitia yang telah terbentuk. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kami semua jemaat-Mu untuk dapat mendukung panitia di dalam rangka mencari gembala, mencari pendeta bagi gereja Salib Putih. Biar kami bisa memberikan pertolongan kepada panitia melalui apa yang kami miliki, baik tenaga, pikiran, dana, dan lain sebagainya. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami juga akan bersama menerima firman Tuhan. Tuhan berkati sehingga kami dimampukan untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama yang tunggal, Sang Juru Selamat kami yang hidup,
Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita terima bersama pada hari ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat 31. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua binatang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba saudara sisihkan waktu untuk mengingat sejenak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saudara. Renungkan apa yang telah saudara capai sampai dengan saat ini. Renungkan kembali hal-hal dalam kehidupan, baik itu yang berat, baik itu yang bahagia di dalam kehidupan saudara. Renungkan
orang-orang yang sudah Tuhan hadirkan di dalam kehidupan saudara. Renungkan kembali keberhasilan demi keberhasilan yang sudah saudara raih di dalam kehidupan saudara. Renungkan pula apa saja yang sudah saudara terima, apa yang sudah saudara rasakan dalam kehidupan saudara selama ini. Saudara juga pasti pernah menghadapi persoalan yang berat di dalam kehidupan saudara. Saudara pernah merasakan tekanan-tekanan hidup yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saudara. Dan renungkan pula bagaimana semua boleh terlewati, semua boleh teratasi dengan baik. Dari mana semua itu? Dari usaha saudara sendiri? Dari kemampuan saudara sendiri? Tidak. Ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang berkarya untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kitab Yesaya mulai pasal yang ke-40 berisi tentang pengharapan-pengharapan akan janji keselamatan Israel yang pada saat itu sedang berada di dalam pembuangan. Ada masa-masa sulit yang mereka hadapi. Ada masa-masa yang penuh tekanan harus mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Ada saat-saat yang menyakitkan, ada saat-saat yang penuh dengan penderitaan, ada saat-saat bagaimana guncangan iman terjadi di dalam kehidupan mereka. Allah yang selama ini mereka andalkan seolah-olah tidak lagi ada di pihak mereka. Mereka seolah-olah ditinggalkan oleh Allah. Seolah-olah Allah tidak lagi memberkati mereka. Seolah-olah Allah tidak akan mengeluarkan mereka dari situasi dan kondisi yang berat pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui Yesaya, Allah mengingatkan kembali bahwa sebenarnya Allah itu selalu ada bagi kehidupan umat. Yesaya mengingatkan kepada umat saat itu yang mengalami tekanan di dalam hidupnya bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Dan kalau Dia menciptakan segala sesuatu, Dia pasti juga yang mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan ciptaan. Allah yang selalu melihat, Allah yang akan selalu memperhatikan, Allah yang akan selalu berkarya dalam kehidupan ciptaannya. Bahkan disampaikan oleh Yesaya bahwa Tuhan itu mengenal ciptaannya satu persatu. Tuhan itu sangat tahu apa yang Ia ciptakan satu persatu dan tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Tuhan akan selalu memelihara, Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu memberikan segala-galanya dalam kehidupan umat
ciptaannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh karena itu Yesaya mengingatkan agar umat tidak meragukan karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apalagi umat sampai membanding-bandingkan antara Allah dengan sesembahan yang lainnya. Membandingkan kuasa Allah dengan hal-hal yang terjadi. Dan Allah dibandingkan dengan Tuhan atau ilah-ilah yang lain. Sebab jika demikian, umat akan semakin terpuruk di dalam iman mereka. Oleh karena itu Yesaya mengingatkan, ayo bangkit, tetaplah percaya, tetaplah kuat iman di dalam Tuhan, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi umat yang dikasihinya. Allah tidak pernah lelah. Allah tidak pernah lesu untuk memperhatikan dan menolong umatnya. Terus berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan hidup yang berat, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang berat, terkadang kita lupa bahwa di waktu-waktu sebelumnya sebenarnya Allah sudah menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi peristiwa yang sulit dalam hidup ini, seringkali kita lupa bahwa Allah juga pernah mengangkat kita, menolong kita lepas dari persoalan-persoalan yang sulit dalam kehidupan kita. Di saat kita jatuh, di saat kita menderita, kadang kita lupa. Ada Tuhan yang juga bisa memberikan keberhasilan, kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan, di awal khotbah saya mengajak kepada kita semua, mari renungkan kembali kehidupan kita. Apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita terima, apa yang menjadi keberhasilan kita, ingat kembali bahwa di sana selalu ada karya Allah, ada karya Tuhan yang memberikan kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, takut dan khawatir adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Siapapun dia, siapapun orangnya, pasti punya yang namanya takut dan khawatir. Seolah-olah takut dan khawatir itu menjadi bagian dalam kehidupan umat manusia. Kadang-kadang khawatir dan takut itu datang dengan sendirinya. Kadang-kadang tiba-tiba muncul di dalam pikiran kita dan kemudian mempengaruhi hidup kita, sehingga kita tidak bisa melangkah lebih maju lagi. Saudara yang terkasih, takut dan khawatir boleh hadir dalam pikiran kita. Takut dan khawatir boleh hadir dalam pikiran kita. Tapi jangan sampai takut dan khawatir menguasai hati kita. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Takut dan khawatir boleh hadir di pikiran kita. Tapi takut dan khawatir jangan sampai mengambil alih hati kita dari Tuhan. Jangan sampai takut dan khawatir kemudian menimbulkan kekurangpercayaan kita pada Tuhan. Silahkan takut dan khawatir hadir, tetapi jangan sampai dia menguasai hati kita dan mengalihkan hati kita dari kuasa Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lihat kembali apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupanmu. Ada banyak hal yang membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk berkarya dalam kehidupan kita.
Banyak hal yang membuktikan bahwa Allah tidak pernah letih, tidak pernah lesu untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, menghadapi kehidupan ini. Mungkin takut dan khawatir hadir dalam pikiran kita. Namun sekali lagi, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti dan berkarya. Tuhan tidak pernah letih dan lesu untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Tetap percaya dalam iman, tetap teguh pada iman. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan dan selamat untuk selalu merasakan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Takut dan khawatir boleh hadir dalam pikiran kita. Tapi jangan sampai takut dan khawatir mengalihkan hati kita dari iman kepada Tuhan. Dia selalu ada untuk kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja, bahwa dalam kebaktian ini kita akan bersama menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah sekali lagi kita menguji diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa-dosa kita? Dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut. Sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Apakah kita sungguh-sungguh mau bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup dengan penuh rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa kami memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Dibuka Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka kini terimalah dan makanlah, sambil yakin dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Amin. Dan anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus. Darah yang telah dicurahkan di kayu salib untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Maka kini terimalah dan minumlah, sambil yakin dan percaya bahwa darah Kristus benar-benar telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan ini. Kita berdoa. Tubuh dan darah-Mu telah kami terima di dalam kehidupan kami. Kami yakin bahwa iman kami akan Tuhan pelihara dan Tuhan kuatkan di dalam kehidupan ini. Sehingga dengan iman yang kuat, kami pun boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Kristus tetap bersama dengan kami di dalam hati kami, sehingga selalu ada kekuatan, selalu ada penghiburan, selalu ada keyakinan yang penuh bahwa kami bisa menjalani kehidupan kami bersama dengan Kristus. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami dalam pimpinan dan penyertaan Tangan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memperkenankan kami menerima sakramen perjamuan ini. Dengan perjamuan ini ya Tuhan, kami semakin yakin bahwa ketika kami mengikut Engkau, keselamatan yang sempurna telah Engkau sediakan bagi kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberi persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucap syukur karena Bapa sudah memberkati dalam ibadah pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarlah kami boleh melakukan apa yang telah kami dengar dalam ibadah pada saat ini, kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami juga mengucap syukur, dan ucapan syukur itu kami wujudkan dalam persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, juga untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau juga memberkati, Engkau memberikan kejujuran, sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan baik. Juga kepada yang menggunakan persembahan ini, kiranya Engkau juga memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, dan Tuhan telah mengajarkan doa Bapa kami. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Mengucap syukurlah sebab Tuhan tidak pernah letih dan lesu memelihara umat-Nya. Kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan
juga